Shalom, saya Jonathan Wijaya dari Prodi Teknik Elektro, dan pada video ini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan video agama oleh Bapak Gregorius Wijayoko. Yang pertama yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya. Cara manusia untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya yaitu yang pertama harus mengakui kemahaadilan, kemahakasihan, dan kemahakuasaan Allah. Ketika kita akui, maka perjalanan kita seberat apapun, kita tetap akan bertahan dan kita tetap akan menyenangkan Tuhan dalam segala keadaan. Lalu keharusan yang kedua, kita harus merespon segala keadaan dengan hati yang siap, taat pada tuntunan roh. Bukan malah perasaan atau baper atau juga perasaan-perasaan daging. Tapi siap dan taat kepadanya, karena di balik ketaatan ada mukjizat, kemenangan, dan kedahsyatan rencana Allah yang luar biasa. Lalu yang ketiga, siap dan rela melalui proses pendidikan Tuhan tanpa jiwa pemberontakan, tanpa jiwa yang mempertanyakan Tuhan, kenapa aku yang terpilih? Melainkan dengan yes, I'm ready. Seberat apapun itu, kita harus berdiri dan terus berdiri dan berkata, ya Yesus, ini aku, utuslah aku. Lalu untuk yang selanjutnya, pahami rencana Tuhan. Karena Tuhan pasti membela kita. Tuhan juga pasti kerjakan mukjizat dalam hidup kita. Karena dia juga mau mati supaya kita diberkati. Seperti pada Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pelihara dirimu dari pencemaran jasmani dan rohani, sucikan diri kita dan sempurnakan kekudusan kita. Janji orang lain terkadang tidak ditepati karena mereka terbatas, tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Lalu pada nomor kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk perbuatan yang tidak baik. Manusia menggunakan agama untuk perbuatan yang tidak baik hanya untuk menuruti hal-hal dunia, yaitu keinginan daging. Lebih tepatnya manusia memanfaatkan dan mengatasnamakan agama untuk hal-hal tersebut. Contohnya terorisme, ada juga pencabulan. Iblis sendiri memiliki strategi agar manusia melakukan hal-hal tersebut untuk mengacaukan panggilan dalam hidup seseorang. Yang pertama yaitu dengan jerat hawa nafsu, sehingga yang dipikirkan dan diperjuangkan bukan kehendak Allah dalam hidupnya, tetapi yang diperjuangkan selalu kesenangan daging. Seperti pada ayat Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya jerat keangkuhan. Setan paling senang dengan orang-orang yang aktif di gereja tapi angkuh dan meninggikan dirinya sendiri. Karena di mana ada keangkuhan pasti ada perpecahan. Seperti pada Matius 23 ayat 1 sampai 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jika kita tidak ingin masuk dalam jerat iblis, pastikan kita menjadi orang yang merendahkan diri. Apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi baik? Ya, agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi baik. Seperti pada agama Kristen, istilahnya yaitu pertobatan meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Pada Alkitab, Rasul Paulus sering mengingatkan kita mengenai hidup lama dan hidup baru. Ada 3 kitab di mana Rasul Paulus mengingatkan kita mengenai hidup lama dan hidup baru ini, yaitu tentang sikap hidup lama yang pertama. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu pada kitab kedua, Kolose 3 ayat 5, yaitu karena itu matikanlah
dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lalu selanjutnya pada Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan ada lagi pada Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup perseturuan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Lalu kita lanjut pada ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di 3 kitab kita diperingatkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita sebagai manusia harus menanggalkan hidup lama kita yang penuh dosa, yang mencemari kita dan mengenakan yang baru. Tapi masih ada juga tipe yang lama, yang dimana hidupnya yang lama hanya ditutupi dengan hidupnya yang baru. Jadi suatu saat ketika terjadi sesuatu, yang lama akan keluar. Pada Kolose 13, Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi itulah manusia baru yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Tapi itu tidak bisa jika kita tidak menanggalkan yang hidup kita yang lama. Ketika kita dalam Tuhan, dalam Roh Kudus, kita berbuah. Kita lihat pada Galatia 5, 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebagai murid Kristus kita harus berbuah. Dan jika kita tidak berbuah, kita pasti dibuang seperti pada Yohanes pasal yang ke-15. Sekian jawaban saya dari ketiga soal tersebut. Sekian video review ini. Terima kasih.